Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Langsung saja kita akhiri majelis kita ini dengan tanya jawab secara umum kaitannya dengan akidah, ibadah, akhlak dan muamalah, dan juga mungkin kaitannya dengan pembahasan kitab ini, refleksi kita, ya, unek-unek antum, komentar antum tentang bedah buku kali ini. Tafadhol, silakan. Ya, silakan. Ustadz. Ya. Bismillah. Sejauh mana keaslian sejarah Wali Songo diketahui oleh para kiai, dan apakah ada alasan tertentu jika sebagian riwayat yang disampaikan kepada masyarakat berbeda dengan sumber sejarahnya? Baik, ikhwan sekalian, semua kiai tahu buku ini, dan buku ini cuman sempat dicetak sekali dan habis itu hilang dari peredaran, ya. Jadi kalau kita membaca buku ini buku diterbitkan Al-Fikr, terus kemudian hak terjemahan dilindungi undang-undang, cetakan pertama tahun 2002. Habis itu dalam sekejap hilang buku ini. Dan ada beberapa, 1-2 kadang-kadang nongol kalau kita itu ngebrowsing. Nah, kalau antum memiliki ingin memiliki, antum coba beli di online, ya. Makanya buku ini aslinya saya simpan di rumah, yang saya bawa ini fotokopi, ya, karena takut nanti kalau udah hilang nggak ada lagi. Begitu juga headbook Fat Bonang tadi yang hitam itu aslinya adalah oranye, ya, yang aslinya saya simpan, yang saya dapatkan langsung dari Belanda buku tersebut. Jadi bukan tidak ngerti, bukan tidak tahu. Begitu juga dalam hal lain. Contoh saja soal masalah kaitannya dengan tahlilan. Semua sepakat, bahkan di dalam kitab Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa ngumpul-ngumpul setelah kematian bikin acara itu adalah haram. Begitu juga di I'anatul Talibin itu dikatakan bukan hanya haram, bid'ah munkarah, bid'ah yang mungkar. Tahu mereka semua. Cuma hadirin sekalian perlu diketahui bahwa mereka sekarang ini mengikuti irama kebanyakan, kontras, takut perlawanan. Karena ada beberapa kiai yang mencoba untuk merubah akidahnya, langsung pesantrennya sepi, muridnya hilang, santrinya pergi. Dan yang dulu dieluk-elukan langsung ditancapkan permusuhan secara terang-terangan, seperti yang berlaku pada saya. Oleh karena itu sekarang kita punya prinsip man talaba ridallah bi sakhatin nas, enggak. Siapa yang mencari ridha Allah, konsekuensinya dimusuhi orang, radhiyallahu an, Allah akan ridha sama dia, wa ardan nasa'an, Allah akan bikin ridha manusia kepada dia. Itu ada enggak?
Karena memang prinsip dasar orang beragama itu dengan teguh kalau sudah bisa mengalahkan ridho manusia di atas ridho Allah. Makanya ditegaskan juga oleh Abu Hamid Al-Ghazali, prinsip ubudiyah itu ada 3. Yang pertama, utama adalah menegakkan syariat. Kemudian yang kedua adalah menerima takdir. Lalu yang ketiga, mendahulukan ridha Allah di atas ridha manusia. Siapa yang mewujudkan 3 itu, maka dia akan mewujudkan ubudiyah secara sempurna. Ya. Dan siapa yang belum bisa mewujudkan 3 itu, maka dia akan menjadi hamba selain Allah. Jadi ujungnya agama, inti daripada agama 3 itu, yaitu apa? Mengamalkan syariat, menerima takdir Allah dan qadha-Nya tanpa catatan, bahkan penuh dengan kerelaan. Nah, yang ketiganya mendahulukan ridha Allah di atas ridha manusia. Dan itu bukan hal yang diada-ada oleh Abu Hamid, bahkan itu dari saripati sabda Rasulullah, ya, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara, siapa yang di dalam dirinya itu ada 3 perkara, menemukan manisnya iman. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selainnya. Makanya Rasulullah juga dalam hadis yang lainnya menegaskan dhaqa ta'mal iman, telah mencicipi manisnya iman. Siapa? Man qala, siapa yang mengucapkan, menegaskan raditu billahi rabba, saya telah ridha, Rabbku adalah Allah. Wabil islami dina, agamaku adalah Islam. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, nabiku adalah Muhammad. Kenapa? Karena dia telah mengunggulkan ridha Allah di atas ridha manusia. Tuh. Ini soal tahu atau enggak. Wallahu a'lam bishawab. Contoh aja ya, maaf ini anak kasih tambah. 2 organisasi yang abadi nggak pernah akor dalam menetapkan bulan Ramadan, padahal bulannya 1. Tapi 2 organisasi ini bisa sepakat, bahkan presisi banget, nggak meleset ketika menetapkan gerhana bulan sama matahari. Padahal sama, metode pengamatannya gerhana bulan, gerhana matahari sama. Itu dia, ada apa? Jadi ketika menetapkan gerhana waras, ketika menetapkan bulan Ramadan, pada nggak waras. Coba sekali-kali mereka berselisih dalam menetapkan gerhana, malunya bukan main. Tapi giliran menetapkan Ramadan berselisih, nggak punya malu. Dan itu tidak dianggap masalah dan tidak malu dikatakan nggak ilmiah. Satu objek yang diamati, Pak, berbeda pendapat. Itu kan lucunya bin ajaib. Sama aja antum memandang kaca. Kaca ini. Kacanya sama, barangnya sama, dan cara mengamati juga sama, hasilnya beda. Itu waras apa waras? Nah itu. Coba giliran menetapkan gerhana bulan, kan objeknya sama, yaitu apa? Bulan. Siapapun yang mengamati dengan berbagai macam bentuk pengamatan, berbeda-beda, tetap aja bulannya itu sama. Kenapa?
terjadi perselisihan? Karena bulan itu dikomentari. Dari situ mulai salahnya. Karena bulan itu bukan untuk dikomentari tapi dilihat. Kenapa? Simple, bulan itu nggak bisa ngomong. Itu aja. Kalau bulan bisa ngomong, baru ditanya, lo kapan mau keluar? Gitu kan gitu. Nah, bulan ngomong, insya Allah untuk Ramadan kali ini saya keluar hari Senin. Tanggal 1 Ramadan pasti itu. Harinya itu yang. Masalahnya bulan tidak bisa ngomong. Makanya Rasulullah menekankan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, lihatlah. Karena bulan itu bukan untuk dikomentari tapi untuk dilihat. Apalagi semakin mustahil ketika mereka itu bicara masalah derajat. Berapa derajat bulan itu dinyatakan terlihat? Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Pak, 2 sama 4 beda nggak? Sampai kiamat. 2 sama 3 itu nggak akan bisa sama. Yang sama itu 2 sama 2. Nah, sekarang ini mengakorkan setiap organisasi untuk mengatakan bahwa standar bulan itu bisa dilihat kalau 2,5 atau 3 selesai. Makanya kalau nggak selesai puasa, jangan pakai ormas, pakai pemerintah. Dan sudah bertahun-tahun dan setiap tahun sudah saya kasih solusinya. Paling nyaman, paling enak, paling mudah apa? Hisab dipakai alat bantu. Mengira-ngira kira-kira nanti Ramadan kapan? 2. Bulan silahkan. Dikira-kirakan pakai hisab. Kira-kira Ramadan itu nanti hari Senin apa Selasa. Ru'yah sebagai alat penentu. Gitu. Selesai kan? Nah, pemerintah sebagai alat legalitas. Dalilnya hadis Ibnu Umar. Tara'an nasul hilal. Untuk melihat semua orang bisa. Tara'an nasul hilal. Fa akhbartun nabi anni ra'aitu. Saya kabarkan kepada Nabi, saya lihat. Kalau tidak perlu pemerintah, Ibnu Umar tidak perlu mengatakan saya kabarkan kepada Nabi. Saya melihatnya. Akhirnya apa? Fasoman Nabi, Rasulullah puasa, wa amaron nasa bisiyamihi, Rasulullah perintahkan orang untuk puasa. Siapa yang menentukan? Rasulullah, pemerintah. Pemimpin. Selesai. Wah, ini sekarang semua ormas bikin ru'yah sendiri, menentukan sendiri. Puasa sendiri, buka sendiri. Satu RT 5 tuh puasanya. Yang lebih lucu lagi, sholat Idul Fitri 5 kali. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Yang seneng ustadz itu. Khutbah terus. Pernah ada ustadz yang nanya sama saya, Ustadz, boleh nggak anak khutbah semua? Kan pernah itu sholat Id 3 kali, ya. Anak diundang semua itu, gimana menurut antum? Rakus ini. Ketawa dia. Antum harus punya sikap dong. Itu. Tapi anak harus merangkul semua, Ustaz. Anak, ya udah terserah. Itu. Kenapa dasarnya begitu, Pak? Rasulullah mengatakan, as-saum yawma yasumun nas. Puasa bersama orang puasa. Wal fitru yawma yuftirun nas. Idul Fitri bersama orang Idul Fitri.
wal adha yawma yudakhin nas, Idul Adha bersama orang Idul Adha. Jadi puasa Idul Fitri, Idul Adha itu yang ditekankan Rasulullah kebersamaan. Sampai salah benar nggak peduli sama Rasulullah, tepat tidak, yang penting bersama. Itu Rasulullah nggak mematok bahwa puasa itu harus sesuai dengan bulan tepat, nggak boleh nggak. Rasulullah mengatakan puasa bersama, walaupun meleset. Makanya bagi orang Indonesia pada akhirnya untuk mengamalkan hadis ini, bagi orang Indonesia kemarin puasa mulai hari antum hari apa? Kamis. Mulai Kamis ya? Dan yang satu Rebu ya? Kamis. Kemudian iktikaf. Iktikaf di Saudi. Saudi hari apa kemarin? Enggak, puasanya. Hari rayanya. Jumat. Jumat ya? Jumat. Indonesia dia mulai puasa, ikut iktikaf di Mekah bersama orang di Mekah. Hari apa? Jumat. Kalau seandainya hari Kamis, ikut Kamis. Terus bagaimana puasanya? Nanti setelah Idul Fitri qadha sehari karena minimal dari bulan itu 29. Itu kaidah. Tuh jadi indah sebetulnya, enak. Hisab sebagai alat bantu, kira-kira kapan itu hari apa? Puasa atau hari raya. Ru'yah sebagai apa? Penentu. Lihat, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Pemerintah sebagai legalitas. Makanya saya itu setuju sekali. Saya dengan MUI haram hari raya dengan selain pemerintah. Cuman kalah sama netizen ternyata. Minta maaf. Nggak usah minta maaf. Bener ente. Kalau itu ditetapkan bagus. Karena apa? Karena penekanan puasa hari raya Idul Fitri itu keselarasan, kebersamaan. Kenapa? Ketika selaras bersama, itu jadi siarnya itu greng, siarnya itu kolosal, siarnya itu jadi apa? Wibawa. Dan bandingkan dengan sekarang satu RT aja sholatnya 3 tempat, 3 waktu, Senin, Selasa, Rabu, atau Kamis, Jumat, Sabtu. Yang lebih konyol lagi, ada yang 2 hari sebelum hari raya udah Idul Fitri. Aduh, udah. Akhirnya Masya Allah. Jadi tiap tahun itu nggak pernah kita mengalami nyaman gitu. Puasa itu nggak diributkan dengan puasa nggak ya? Puasa nggak ya? Kita mau hari raya itu nggak mempersiapkan betul-betul hari raya. Pertanyaan pertama kali, gimana Mas? Itikafnya kapan selesainya? Hari raya, jadi nggak? Kok nggak jadi? Bayangin Pak, satunya masih itikaf, depan rumah makan ketupat. Nyesek nggak itu? Udah gitu dipamerin lagi. Masya Allah, makan ketupat, kemudian ayamnya ayam opor. Aduh. Coba bayangin. Masih itikaf, tetangga udah makan opor. Enaknya di mana? Enaknya cuma satu, bagi yang nggak puasa. Makanya orang-orang yang nggak puasa itu meskipun muslim, enteng ngomong, perbedaan adalah rahmat. Rahmat dasmu. Perbedaan rahmat itu tidak pada tempatnya kalau Idul Fitri, Idul Adha sama puasa. Itu rahmat itu di dalam masalah-masalah ada tempatnya. Tapi untuk Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, Rasulullah tidak memberikan ruang perbedaan dengan dalil as-saumu yauma yasumun nas, puasa bersama orang-orang puasa, wal fitru yauma yuftirun nas, Idul Fitri bersama orang itu Idul Fitri, wal adha yauma yudhahhin nas, Idul Adha bersama orang hari raya Idul Adha. Tuh.
Nah, sekarang tinggal masalah apakah kita menentukan Ramadan sama Idul Fitri itu mengenali perbedaan matlak atau kesatuan matlak. Secara realistis dan logis, kita nggak mungkin menghindari perbedaan matlak. Dalilnya, hadis Quraib. Ketika Ummu Fadl mengutus utusannya Quraib datang ke mana Syam, di sana mulai malam Jumat. Ya, kemudian di Madinah Jumat. Beda penetapannya. Jumat sama Sabtu diakui. Tapi hadirin sekalian, kalau memang kita itu satu matlak, kayak contoh Papua itu ikut nggak Jakarta, Mas? Waktunya beda. Kalau puasa bareng nggak? Loh, kenapa? Kok antum ngomong beda? Tapi puasa bareng. Mas, sekarang pertanyaannya. Kalau ru'yah itu dilihat di Aceh, orang Papua puasa nggak? Apalagi Malaysia, ya kan? Deketan mana Aceh ke Papua dengan Aceh ke Malaysia? Ya udah. Berarti ini semua satu matlak. Singapura, Malaysia, terus mana? Thailand, Kalimantan, Papua, itu semua satu matlak. Satu matlak itu satu terbitan matahari, gitu loh. Satu tenggelaman matahari. Itu. Makanya kalau di Saudi satu matlak enggak? Enggak. Contoh sekarang Saudi, kita buka di sini apa? Takbir. Ya, Saudi berapa? Jam berapa? Maghrib di sini umpamanya di Saudi beda 4 jam kan? Saudi beda 4 jam antara Indonesia Saudi. Kalau di Indonesia Maghrib, di Saudi Asar. Ya, jam 2 lah. Ya 2, 4. Jam 2 sama jam 2 Saudi, Maghrib di sini. Masih satu malam satu hari enggak itu? Hah? Satu siang satu malam sama enggak? Iya, udah. Masih satu malam satu siang. Tapi kalau Amerika dengan Indonesia beda enggak? Udah beda. Apalagi Antartika. Itu. Pokoknya daerah mana saja kalau masih satu hari satu malam, satu matlak. Udah itu. Saudi berarti masuk enggak? Masuk harusnya. Makanya rata-rata begini, kalau di Indonesia bulan sudah terlihat, di Saudi pasti terlihat. Tapi kalau bulan tidak terlihat di Indonesia, belum tentu di Saudi enggak terlihat. Karena makin ke barat makin besar. Itu. Paham enggak? Ini kayaknya makin bingung loh. Ini kena suluk linglung. Udah nggak terlalu dalam deh nanti. Ada lagi yang tanya? Ya, silakan. Apalagi yang kalau kita tanya, siapa pihak yang paling bisa menyatukan umat, penduduk, dan juga organisasi? Apakah ormas itu sendiri? Gak mungkin. Ormas memimpin ormas itu gak mungkin di Indonesia. Ormas gurem aja gak mau dipimpin ormas besar, apalagi ormas besar. Siapa? Pemerintah. Yang bisa mencabut ADRT izinnya ormas siapa? Ormas? Bukan, pemerintah. Makanya pokoknya tadi itu kalau mau ikut selesai. Hisab sebagai alat bantu, ru'yah penentu,
legalitas sidang isbat, pemerintah memutuskan bahwa tanggal 1 Ramadan adalah Ramadan, kan gitu. Tanggal 1 pasti. Itu. Hari Kamis, hari Rebu, enak udah. Semua seluruh Indonesia hari Rebu. Seluruh Indonesia hari Kamis. Walaupun pada akhirnya, pada hakikatnya di sisi Allah meleset. Allah nggak hisab itu. Itu hebatnya. Hadis Rasulullah, as-saumu yauma yasumun nas itu. Puasa bersama orang puasa, hari Idul Fitri bersama itu, meskipun pada akhirnya di sisi Allah meleset. Itu ya. Oke, lanjut. Dan maaf saya ini, dan kadang ada orang menganalisis tuh, bulan kok gede ya? Masa sih ini bulan ketiga? Enggak deh, ini kelima. Berarti benar kemarin yang Rebu. Ikhwah, dia nggak ingat ada hadis tanda-tanda kiamat apa? Bulan itu keluar lebih besar daripada aslinya. Itu. Baca itu hadis tanda-tanda kiamat. Itu, ya. Nah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, Ana ingin mengucapkan jazakallahu khairan katsiran Ustadz atas materi yang telah disampaikan sampai hari ini. Dari materi ini, Masya Allah banyak sekali hal yang sebenarnya belum kita ketahui. Dan karena materi yang telah disampaikan juga, kita jadi mengetahui seberapa besar distorsi sejarah tentang Wali Songo dan sejarah yang sampai kepada kita Ustadz. Jadi seberapa besar melencengnya dan segala macamnya. Kaitan dengan materi yang telah disampaikan, saya ingin bertanya Ustadz. Tadi di sesi tanya jawab ada terungkap cerita bahwa saat Sunan Kalijaga mengusulkan untuk berdakwah melalui wayang, namun ditentang oleh sunan-sunan yang lainnya. Di sana saya melihat bahwa ada upaya untuk mendakwahkan Islam kepada masyarakat melalui jalur kesenian atau kebudayaan. Nah, yang ingin saya tanyakan, sebenarnya secara syariat menggunakan kesenian atau kebudayaan untuk berdakwah itu boleh atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, jikalau memang boleh, sejauh mana kesenian atau kebudayaan itu bisa berintegrasi gitu dengan nilai-nilai keislaman, kaitannya dengan strategi dakwah. Lalu pertanyaan yang ketiga, adakah kasus atau misalnya yang pernah terjadi gitu di zaman salafus saleh, entah itu para sahabat, tabiin, yang mana dalam menjalankan dakwah itu melalui kesenian atau kebudayaan, Ustaz. Itu saja. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di buku ini sebentar. Jadi hadirin sekalian, perlu diketahui bahwa antara seni dan budaya itu hal yang sangat berbeda ya. Sebentar nih, mana? Oke, ada. Sebentar ya. Dari ucapan Pak Prof. Simoh ini. Budang.
Aduh, nggak ketemu ini. Jadi intinya nanti coba kita tunjukkan. Nah, ini. Mana? Jadi budaya itu ada isinya, itu ada 8 ya kata Profesor Simuh. Jadi termasuk isi budaya itu adalah teknologi, kemudian kesenian, kemudian ekonomi, ya. Jadi ketika bicara masalah budaya itu orang hanya menuju pada kesenian, bahkan seni budaya, seakan-akan budaya itu seni, seni itu budaya. Padahal itu bagian kecil. Dan seni itu pun bukan hanya seni musik, kan ada seni rupa, terus termasuk budaya adalah bahasa. Jadi budaya itu besar. Ada bahasa, terus kemudian ada kesenian, ada ekonomi, ada teknologi, itu semua bagian daripada budaya. Nah, orang sekarang ini mengerucutkan seni itu budaya. Dan dikerucutkan lagi, yang dimaksudkan seni itu apa? Joget-joget. Itu. Udah musik. Ini sebetulnya distorsi juga. Antum lihat aja, ketika orang bicara seni, arahnya kemana? Musik udah. Yang lainnya seakan-akan tidak diakui. Bahkan politik itu juga termasuk budaya. Kaitannya di budaya. Jadi gaya berpolitik seseorang dan yang lainnya. Nah, kemudian sejauh mana orang itu menggunakan budaya sebagai alat untuk berdakwah. Intinya begini, Pak. Tidak ada istilah Islam itu melawan budaya. Yang ada adalah mencoba untuk mengakulturasi budaya, meluruskan budaya. Kenapa? Karena kalau semua budaya ini diterima, kemudian dijadikan bagian daripada Islam, ini seberapa besar ajaran Islam bisa meledak. Karena orang Sulawesi punya budaya, Sumatera budaya, Jepang punya budaya, kemudian Jawa punya budaya, belum lagi India. Ini nanti ajaran agama berapa banyak itu. Makanya di sini yang cocok dijalankan, yang nggak cocok ditolak. Makanya disinilah Islam itu berperan untuk akulturasi budaya. Artinya bagaimana budaya ini tidak tersesat di dalam Islam. Tuh, mana yang cocok? Contoh aja, di dalam kehidupan Rasulullah juga sama. Ada budaya jahiliyah yang bagus, yaitu apa? Menghormati tamu, diadopsi, dipertahankan. Tapi ada budaya yang sekarang sembelih-menyembelih dengan cara yang nggak bagus. Bahkan orang Arab itu kalau pengen daging unta cuma diambil punuknya aja, masih hidup, haram. Budaya pernikahan, satu perempuan punya banyak suami, diharamkan. Ya. Atau seorang laki-laki punya banyak istri, dipertahankan 4, jadi diluruskan. Itu. Contoh di beberapa daerah ada budaya kalau menikah, sebelum menjelang menikah harus sanggup mencuri istrinya sebelum nikah, ya kan? Ada budaya nyambung ayam, nyambung sapi, kerbau, ya nggak bagus, diluruskan. Adapun budaya yang bagus seperti gotong royong, masya Allah, itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Seperti itulah Islam mau berinteraksi dengan budaya, itu Mas ya. Adapun wayang kulit jelas ya, dikatakan oleh Sunan Giri itu haram. Kenapa? Karena di ajaran Wali Songo musik itu haram. Dan bentuknya itu seperti patung. Dan itu yang mengatakan bukan Ustadz Wahabi. Yang mengatakan siapa? Sunan Giri. Kalau gitu Sunan Giri Wahabi. Dikit-dikit yang nggak sesuai dengan mereka langsung ditembak Wahabi. Kurang seru lagi Wahabo. Kurang seru lagi Wahaboi.
Itu. Makanya antum juga jangan jengah dengan tuduhan itu. Ada di antara ikhwan yang curhat sama saya, Ustaz, ana baru kontrak di satu komplek, ya. Sholat saya dianggap aneh, dituduh Wahabi, dikata-katain. Gimana menurut antum, Ustaz? Mas, antum cemen banget. Antum dituduh Wahabi baru kelas RT, anak itu loh kelas YouTube. Dikatain gembong Wahabi lagi. Wah, keren banget. Itu. Tenang aja. Yang penting antum tidak dicela sama Allah. Tidak dimurka sama Allah. Itu ya, Allah. Ada lagi yang tanya? Saya Ustaz. Ya, maka. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuma mau menyampaikan tadi ada sedikit obrolan dengan teman-teman nih. Jadi ada seseorang, dia tuh donatur Ustaz, donatur kemana-mana gitu, donatur ke masjid-masjid. Nah, cuma setelah kenal sunnah, setelah kenal dakwah-dakwah yang mengikuti hadis dan Al-Quran, jadi dia tahu masjid ini ternyata melakukan hal-hal yang bid'ah. Nah, maka dia langsung menghentikan donaturnya tuh. Dia langsung hentikan donaturnya. Saya tidak mau lagi donatur di sini ya. Nah, saya takut duit saya dipakai buat kegiatan-kegiatan yang bid'ah. Nah, ini langkah yang seperti ini bagaimana? Apakah benar atau gimana ini kalau kayak begini nih? Baik. Jazakumullah khair. Intinya begini, orang yang menyumbang itu adalah punya independensi, kemandirian, dan perkara sunnah itu kata Rasulullah, al-mutatawwi' amirun li nafsi. Berbuat sunnah itu punya otoritas terhadap dirinya, iya atau tidak, itu kunci. Makanya ketika antum puasa sunnah batal, terserah antum, lanjut terserah antum. Dengan dalil hadis Rasulullah, al-mutatawwi' amirun li nafsihi. Orang yang menjalankan perkara-perkara sunnah itu tergantung dirinya sendiri. Apalagi punya pertimbangan-pertimbangan. Di sana ada masjid yang lebih bagus, sementara dana terbatas, ya sudah, itu silahkan. Atau punya pertimbangan dengan tidak dikasih dana, bid'ahnya itu menciut, pelaksanaannya mengendor, wah bagus. Tuh. Antum kasih dana 50 juta, ngundang ahli bid'ah dari Indonesia. Antum kasih 55 juta, ngundangnya sekitar sini. Mendingan kasih 5. Karena maslahatnya 5 bukan 50. Oleh karena itu, perbuatan apapun harus kita timbang maslahat madarat. Untung ruginya, karena dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Tapi pada akhirnya ketika orang itu berinfak salah, itu tidak dimintai pertanggungjawaban atas salah sasarnya. Dalilnya, pernah ada seorang yang infak kepada pelacur, kemudian diobrolin, pelacur kok dikasih sedekah. Dia di batinnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan infak saya ini dia berhenti dari pelacurannya.
Kemudian berikutnya pencuri, dia omongin lagi, ini pencuri dikasih. Tapi dia berdoa, ya Allah mudah-mudahan dia berhenti dari pencuriannya. Bahkan yang terakhir dalam hadis tersebut, orang kaya, ini orang kaya dikasih sedekah. Kata dia, ya Allah mudah-mudahan dengan sedekah saya dia ikutin jejak saya. Makanya dari situ dalil pelit ialah dia masih menerima sedekah sementara dia dalam kecukupan. Itu pelit. Jadi pelit itu bukan orang yang nggak ngasih. Itu salah, itu udah otomatis, itu namanya kikir. Pelit itu orang yang mau berkecukupan tapi mau masih menerima sumbangan. Itu super pelit. Jadi dalil orang itu pelit, cukup tapi masih menerima sumbangan. Ini dalilnya tadi itu. Dalilnya apa? Semoga dia meniru saya. Apa? Dermawan. Berarti apa? Dia pelit. Karena semoga dia meniru saya. Berarti apa? Dia pelit. Dari situ definisi pelit adalah orang yang cukup tapi masih mau menerima bantuan. Tuh, makanya antum kalau memang cukup jangan ngemis. Jangan ngerengek-ngerengek gitu. Ada lagi? Ini Ustaz mengenai gelar Masehi, Isa al-Masehi dan Dajjal, Masehi Dajjal. Itu dua gelar yang berbeda personality, Ustaz. Maknanya apa itu, Ustaz, antara Masehi Dajjal sama Isa Masehi? Syukron. Oh, perbedaannya? Ya. Oke. Tapi juga bisa dijelaskan enggak makna Masehi di... Oke. Bentar. Baik. Secara bacaan Al-Masih sama, tapi akar bahasa berbeda. Al-Masih itu dari kalimat masaha. Itu Al-Masih Isa. Kalau Al-Masih Dajjal dari kalimat saha yasihu siyaha, menjelajah. Makanya Al-Masih Dajjal itu penjelajah. Dajjal. Karena memang tidak ada satu bumi pun yang tidak di Dajjal kecuali Makkah Madinah. Terus kemudian masaha karena dikatakan oleh sebagian ahli bahasa karena tengah apa ini tapaknya itu tidak melengkung, ya, lurus. Tapi ada yang mengatakan karena dia itu masaha yamsahu, tidaklah ada orang yang diusap matanya melainkan yang buta sembuh, yang sakit sembuh. Masaha. Tuh. Dan juga dikatakan masaha yamsahu karena dia itu menghapus nanti di akhir zaman salib dan babi. Karena Rasulullah SAW mengatakan yanzilu Isa bin Maryam hakaman adlan, menjadi hakim yang adil, yaqtulul khinzir, membunuh babi, wa yaksiru salib, memecah salib, wa yada'ul harba awzaraha, menghentikan perang. Dan dikatakan masaha, menghapus sistem pajak juga, wa yadha'ul jizyata, menghilangkan pajak. Intinya akarnya kalimat tersebut yang berbeda walaupun akhir bacaan sama. Al-Masih Dajjal dari kalimat saha yasihu, kalau Masih Isa dari kalimat masaha yamsahu. Tuh, ya.
Allah a'lam. Ada lagi? Ya. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Ya. Mungkin tadi ada hubungannya dengan budaya tadi Ustadz. Ini juga mungkin ada sedikit kaitannya. Ya. Kan ada sabda Nabi yang seperti ini kurang lebih. Barang siapa mengikuti suatu kaum, maka itu termasuk golongannya gitu Ustadz. Nah, Ya. diambil dari salah satu contoh, misalkan Ustadz, kan saya mengikuti olahraga panahan gitu, dan itu ada beberapa teknik yang diambil dari Persia gitu, teknik Persia, ajam atau non Arab. Apakah itu bisa dikatakan dengan sabda Nabi tadi itu mengikuti atau menyerupai suatu kaum itu, atau kita bisa mengambil kalau hanya sekedar teknik saja Ustaz? Seperti itu. Oke. Barakallahu fikum. Itu permainan apa, Mas? Panahan. Oh, panah. Terus yang antum tanyakan? Untuk kita Ada memakai beberapa teknik yang menyerupai gitu. Ya, ada yang diambil dari teknik Persia seperti itu Ustaz. Ya. Oke. Ikhwas sekalian, perlu diketahui bahwa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum itu hanya menyangkut di 4 wilayah. Maka menyerupai di selain 4 wilayah itu tidak haram. Satu adalah al-aqaid, akidah. Kemudian yang keduanya adalah al-a'yad, perayaan. Ketiganya adalah al-adat wa taqalid, adat budaya yang menjadi kekhususan agama itu. Nah, yang keempatnya simbol agama. Jadi kalau tidak menyangkut 4 itu, ya nggak ada masalah. Contoh sekarang panah, simbol agama apa? Nggak ada. Akidah nggak ada. Ayat kaitannya dengan perayaan peringatan nggak ada. Kaitannya dengan adat, taqalid, ibadah mereka secara khusus nggak ada. Makanya kenapa kita dilarang untuk menghormati orang sambil merukuk? Karena itu menyerupai, coba bayangkan, di antara kita aja nggak boleh. Itu. Karena itu adalah ibadah. Tuh. Makanya kita juga nggak boleh hormat dengan cara begini. Ini kan ibadah, simbol, ya kan? Agama tertentu, ya kan? Jadi manakala itu kaitannya dengan simbol agama, ritual agama, syiar agama, jadi 4 wilayahnya. Aqaid, akidah. Tasabuh dalam masalah kaitannya dengan akidah itu nggak boleh. Tasabuh kaitannya dengan perayaan nggak boleh. Tasabuh dengan kaitannya dengan berbagai macam adat istiadat, terus kemudian ritus-ritus simbol-simbol agama nggak boleh. Ibadah apalagi. Tuh. 4 wilayah itulah man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau nggak kaitannya dengan 4 silahkan. Contoh, antum pakai kopiah hitam, tasabbuh dengan orang Indonesia, gitu kan gitu. Umpamanya dia ada orang Saudi pakai kopiah hitam, tasabbuh dengan orang. Karena apa? Kopiah itu kekhasan satu bangsa, bukan agama. Makanya di Indonesia itu mau muslim, non muslim tetap pakai kopiah. Seandainya ada orang Saudi atau orang Qatar, ada orang Jepang muslim pakai kopiah, tasabuh enggak? Tasabuh dilarang enggak? Enggak.
Karena akidah juga enggak, perayaan enggak, ritus enggak, takolid adat enggak, simbol agama juga enggak. Itu loh Pak, paham enggak? Contoh, antum pakai dasi, simbol agama enggak itu? Enggak. Takolid adat enggak? Enggak. Tuh ya. Dan seterusnya. Kita pakai contoh lagi apa? Contohnya yang suka antum pakai apa ya? Apa? Apa itu? Nah, ini sekarang kaitannya dengan akidah enggak? Menjadi ciri khas mereka enggak? Agama. Iya, dipakai untuk ritual-ritual perayaan mereka enggak? Artinya dipakai orang Jepang secara umum. Udah, nggak apa-apa. Yang penting satu, menutup aurat, tidak tasabuh lagi ke perempuan, kan gitu syarat umum pakaian kan. Tidak syuhroh, keterkenalan kan gitu. Tidak mensifati aurat, tabarrus, itu aja. Udah selesai. Itu. Jadi antum kalau memegang kaidah itu tidak bingung dengan tasabuh. Kalau semua tasabuh nggak boleh, antum bisa telanjang di sini. Karena jubah ini milik orang Arab. Terus apa lagi? Nggak ada. Seperti apa namanya? Antum minum pakai gelas yang ada pegangannya. Tasabuh nggak itu dengan yang minum khamr? Iya kan? Gelas orang minum khamr kan mirip itu. Ya kan? Dengan demikian antum boleh nggak pakai gelas itu? Nggak usah kasih catatan bekas. Iya. Kalau bekas terus ada khomernya masih sisa, nggak usah pakai dalil tasabuh. Ya, oke. Sekarang kita bahas, kan ada itu gelas yang kecil itu loh Pak. Cangkangnya tinggi. Itu kan suka dipakai minum khomer orang-orang itu. Terus kita pakai minum teh, boleh nggak itu? Kan tasabuh. Nah itu, antum tanyakan tadi, kaitan nggak dengan akidah mereka, adat kebiasaan mereka, simbol agama mereka? Kalau tidak ada semuanya, ya itu namanya tasabuh secara umum, artinya dia juga jangan-jangan tasabuh dengan orang lain. Artinya ini milik umum. Ya kadang dipakai minum kopi, teh, jus, kadang khamr gitu. Kalau dipakai minum jus, ya benar. Kalau diminum pakai minum khamr, ya salah. Salahnya buat minum khamr. Kan gitu. Coba kalau jus enak, gitu. Gitu aja. Kita kasih yang sekarang dilarang. Antum mengadakan perayaan Maulid. Tasabuh dengan apa? Dengan agama lain. Mereka merayakan hari kelahiran Nabi. Nah, tasabuh di dalam bidang apa? Perayaan. Antum pakai kalung salib. Tasabuh dengan apa? Akidah. Loh, gitu loh Pak. Antum tasabuh dengan apa namanya? Taqalid tadi. Ngurmatin orang pakai ngesot begini. Karena itu taqalid agama tertentu. Dan juga cara-cara orang Persia. Makanya Rasulullah SAW melarang sholat Rasulullah sambil duduk, mereka berdiri. Karena itu ciri khas agama mereka.
Itu. Makanya faida shallaitu julusan fasallu julusa. Ketika aku salat duduk, duduk semua. Itu. Karena di situ ada unsur tasyabbuh. Paham ya? Oke, ada lagi? Ya, oke. Bismillah. Afwan Ustaz, ada pertanyaan untuk mengenai Nabi Khidir. Nabi Khidir tersebut kan sebelumnya dikisahkan di Al-Quran di surat Al-Kahfi pun pernah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Apakah ada kaitannya, emang apa ada faktanya juga tentang pernah bertemunya dengan Wali Songo, dan juga apa benar adanya hingga sekarang saat ini? Syukran jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Iya, karena sebentar ya. Pertanyaannya makin bagus nih. Makin kesini. Kayaknya nggak pulang nih. Nggak ketemu. Oke, kita jawab pertanyaan tadi kaitan apa tadi? Apa? Oke. Nabi Khidir ketemu dengan Nabi Musa itu satu zaman sahih karena ditetapkan oleh Al-Quran dalam surat Al-Kahfi. Dan kisahnya itu panjang pertemuannya, bahkan Nabi Musa berguru. Cuman syarat untuk bergurunya nggak boleh tanya. Dan Nabi Musa lupa, nanya terus. Akhirnya, hadza firaqu baini wa bainak. Ini adalah perpisahan antara aku denganmu. Apakah sekarang yang menjadi pertanyaan, pertama dulu, siapa itu Nabi Khidir? Ada sebagian ahli sejarah yang mengatakan Nabi Khidir itu Perdana Menterinya Zulkarnain. Sebagaimana Perdana Menterinya Nabi Sulaiman itu Asif. Ini menunjukkan komposisi. Nabi itu selalu didampingi orang profesionalisme. Raja itu didampingi profesional. Kalau sekarang rajana profesionalisme didampingi orang yang rohaniawan. Asif itu profesionalisme. Dampingi Nabi Sulaiman. Makanya mindah singgasana Balkis dalam waktu sekejap kedip datang itu. Coba antum kedip. Istananya Bogor pindah ke Jepang. Itu, Masya Allah. Nah, ketika rajanya itu profesionalisme, yaitu Zulkarnain bukan Nabi, Allah angkat Perdana Menterinya Nabi.
yaitu Khidir. Nah, sekarang apakah Nabi Khidir masih hidup? Sebagian orang-orang sufi mengatakan bahwa Nabi Khidir itu masih hidup. Dan orang-orang sufi itu kalau sudah bertemu Nabi Khidir pasti sakti. Di antaranya pernah dikisahkan pertemuan Nabi Khidir dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi ceritanya begini ceritanya. Nabi Khidir Syekh Abdul Qadir Jailani itu bertapa di pinggir lautan Baghdad, bukan? Masa bertapa lagi juga? Selama 3 tahun ketemu, setahunnya itu sekali dengan Nabi Khidir. Nah, setelah lulus pertemuan maka tiba-tiba jadi alim ulama hebat. Pergilah ke kota Baghdad, akhirnya ditantang debat ratusan ulama. Semua ratusan ulama itu kalah. Kenapa kalah? Karena kesaktian Syekh Abdul Qadir keluar, cahaya dari dadanya, kemudian nyorot kepada dada semua ulama, ilmu ulama itu diambil dari sorot itu, cahaya. Tiba-tiba goblok kabeh. Langsung dengan mudah Syekh Abdul Qadir Jailani mematahkan argumen-argumen mereka, langsung kalah semua. Loh, nek debat ngene lah enak toh. Itu enggak mungkin kan, Pak. Itu. Dengan hanya modal cahaya keluar dari dada, ngambil ilmunya para ulama. Ini yang dikembangkan. Sementara Imam Al-Bukhari selama 15 tahun mengejawantahkan Sahih Bukhari, membukukan Sahih Bukhari itu 15 tahun, Pak, Sahih Imam Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani membukukan Fathul Bari itu 25 tahun. Imam Muslim membukukan Sahih Muslim itu 20 tahun. Coba bandingkan dengan ini 3 tahun, cuman ketemu Syekh Abdul Qadir Nabi Khidir 3 kali, langsung pinter mendadak. Debat ngalahin ratusan ulama. Ini semua adalah khayal. Anehnya, ini cerita dibukukan di dalam kitab An-Nurul Burhani fi Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Ditulis oleh Sufi Mekah yang termasuk nulis kitab Berjanji Tiba itu. Dan dibaca di Indonesia itu menjadi bacaan yang wajib. Saya dulu sempat dikasih ijazah untuk membaca manaqib itu 1 malam 41 kali. Nanti kalau sudah sekian kali akan bisa terbang. Warnanya nggak bisa terbang-terbang. Mendingan beli tiket langsung terbang. Hayalan semua. Itu apalagi kalau yang ritus membaca berjanji itu di manaqib, Pak. Yang lucu itu orang yang masak acara manaqib itu nggak boleh ada yang haid. Tuh coba, saking sakralnya, nggak boleh ada yang haid. Yang masak tuh itu. Dan semua yang masak harus pakai pakaian putih. Gitu. Terus kemudian acara membacanya itu dari waktunya, ininya, jumlahnya udah ditata dengan baik. Jumlah orangnya nggak boleh lebih kurang dari 41. Itu. Apakah sesakral itu mereka menghadapi Quran? Tidak. Bahkan Quran seumur hidup nggak pernah ditengok. Ini yang menjadi ironi bangsa kita. Makanya nggak pinter-pinter, terjerat terus dengan khurafat tahayul dan cerita-cerita horor, campur bohong. Asatirul awwalin dalam bahasa Al-Quran itu. Ya, Allahu a'lam. Gitu, Pak, ya. Berarti kesimpulan orang-orang sebagian sufi yang mengatakan Syekh Abdul Qadir itu masih hidup. Yang sahih menurut pendapat ulama ahli tafsir, ya, hampir semua ahli tafsir dan ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah, Syekh Abdul Qadir itu meninggal dunia. Innaka mayyitun fa innahum mayyitun. Kamu mati, mereka juga mati. Kullu man 'alaiha fan.
Itu tanpa terkecuali termasuk Nabi Khidir. Itu. Bahkan malaikat Israfil yang tukang meniup sangkakala itu juga mati. Kemudian dihidupkan oleh Allah. Ya kalau mati terus nggak siapa yang niup. Nah, itu. Makanya di situ setan niup pertama pingsan, dia mati juga, dihidupkan Allah pertama kali. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak ya. Ada lagi? Ada yang tanya? Silakan. Dihabisin aja, mumpung belum pulang. Ayo, lanjut. Ayo, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Afwan izin bertanya, kenapa tentang Wali Songo itu selalu dikaitkan dengan hal-hal yang mistis gitu Ustaz di kalangan masyarakat itu, jadi kayak semacam hal-hal yang di luar nalar itu selalu tersebar gitu Ustaz. Bahkan sampai sekarang pun orang yang percaya akan kemistisan itu kadang masih juga Ustaz, didengungkan gitu Ustaz. Ya. Sudah? Ya Ustaz. Taib. Hadirin sekalian, dari situlah sehingga Mansur Suryanegara menyimpulkan bahwa Wali Songo itu hanya dikisahkan, hanya diceritakan atas nama Islam, tapi inti dan isi ajarannya tetap Hindu-Buddha. Dan itu saya sampaikan adalah distorsi. Makanya kemarin kita tegaskan dalam belajar sejarah itu harus pakai nalar yang logis, memahami realitas kehidupan. Dalam realitas kehidupan ada nggak orang sampai sekarang itu yang bisa terbang? Nggak ada, kecuali pakai pesawat. Dalam realitas kehidupan ada nggak orang yang sekarang berubah dari cacing jadi gagak putih? Nggak ada. Dalam realitas kehidupan manusia sekarang ini fakta, ada nggak orang yang bisa menyulap, merubah ayam angsa jadi ular naga? Itu nggak ada. Kalau seperti ini, maka kita akan bisa dapat kesimpulan akhir, semua itu adalah rekayasa kebohongan yang dibikin oleh penulis buku Wali Songo. Makanya Profesor Dr. Hasanul Simon mengatakan bahwa kisah Wali Songo yang horor campur bohong ini kenapa dipertahankan? Nggak dirubah, nggak diluruskan lagi. Yang akhirnya menghilangkan jejak Wali Songo yang asli. Ya, sebagai sosok yang bertalenta, yang berdakwah berhasil di Jawa, itu hilang ditelan legenda dan cerita-cerita tahayul tadi. Coba sekarang suka duka perjalanannya Sunan Ampel dari Campa ke Jawa, hilang, nggak ada, ditelan oleh cerita kesaktian. Syekh Maulana Malik Ibrahim yang sekarang Pak, ketika datang ke Jawa, emang jalannya semua aspalan, terus ada bus Rosalia, apalagi pesawat Garuda, bahkan jalan-jalan itu hanya hutan sama jalan pematang yang hanya bisa dilalui oleh andong sama dokar. Emang Syekh Maulana Malik Ibrahim ujuk-ujuk datang ke Indonesia langsung tabligh di Masjid Istiqlal, mendatangi petani-petani yang ketika itu diceritakan oleh
peneliti yang ikut Cheng Ho datang ke Jawa ketika itu, orang Jawa itu terbagi menjadi 3, 1 orang Muslim Tionghoa, 2 orang Arab, dan yang ketiga pribumi yang hidupnya jorok, masih syirik, penyembah berhala. Coba bayangkan dan pikir antum bagaimana sekarang ini wali-wali, terutama tadi itu Maulana Malik Ibrahim dan yang lainnya, bisa masuk di kalangan mayoritas Hindu-Buddha. Pikir nggak antum? Dan antum bayangkan sekarang antum di Jepang, masuk di negara mayoritas paganisme. Bisa apa? Itu coba. Berarti di sini ada sesuatu yang didistorsi, hilang dari peredaran, dari perilaku Wali Songo, sehingga dia bisa menjadikan Islam di Jawa itu mayoritas. Yang awalnya mayoritas Hindu-Buddha animisme. Nah, itu ini hilang lenyap. Orang hanya terfokus pada tadi adu kesaktiannya Sunan Giri dengan Begawan Minto Semeru, adu kesaktiannya Ki Kedut dengan Sunan Kudus, itu hilang, ditelan masa, ditelan dongeng. Itu wallahu a'lam. Nah, disinilah saya dulu itu mencoba dan terdorong untuk membuat buku itu, memecahkan itu semuanya. Itu pun belum tuntas. Makanya mudah-mudahan ada generasi setelah saya itu melanjutkan penelitian ini, menyambungkan puzzle-puzzle sejarah Wali Songo yang berserakan, yang belum connect, yang belum terrakit dengan baik, belum nyambung. Coba bayangkan gini loh Pak, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Maulana Ishaq, bapaknya Sunan Giri, yang nikah dengan putri Blambangan Dewi Sekardadu, kok bisa ke sana? Kenapa? Siapa yang mengutus? Kenapa ke sana? Nggak ke Lamongan umpamanya. Itu kan. Berarti di sini ada semacam organisasi dakwah yang membagi tugas. Kamu di sana, Sunan Ampel di Surabaya, Syekh Maulana Ishaq di Blambangan. Kenapa dia diletakkan di Blambangan? Pasti ada sesuatu ini. Apakah orangnya itu pemberani? Orangnya itu punya kelebihan, diplomasi, atau mungkin sekalian punya silat tenaga dalam, kan gitu. Kan nggak mungkin, karena itu daerah hitam, daerah mayoritas Hindu paling berbahaya. Itu. Kenapa tidak Sunan Ampel yang ke sana? Tapi Sunan Ampel dakwah ke Madura. Gitu. Cuman suka dukanya Sunan Ampel dakwah ke Madura kan cuman dicegat preman, kemudian dengan kesaktiannya Sunan Ampel langsung preman jawara-jawara Madura itu kaku, nggak bisa gerak, begini terus. Gitu. Setelah dia dimaafkan dan minta maaf, bisa gerak lagi. Sakti lagi itu yang muncul. Apalagi perang spektakuler antara pasukan Sunan Giri, Giri Kedaton, Kerajaan Giri dengan Kerajaan Mojopahit yang begitu dahsyat, diganti dengan apa? Perang dengan tawon, keris Kolomunyeng muter-muter, terus diganti dengan hutan dirubah jadi beras, beras jadi hutan. Itu semuanya. Jadi kayak cerita untuk anak TK nidurin anak supaya tidur. Jadi dongeng menjelang tidur jadinya. Sementara satu karya besar, maha besar tersebut yang membuat Islam Jawa itu ijo-royo-royo, yang dinyanyikan oleh siapa itu Sunan Kalijogo, ya, tak ijo royo-royo tak senggo kemanten anyar. Cahangon penekno blembing iku lunyu-lunyu ya peneken kanggo tombo dododira. Dododira kumitir bedah ing pinggir dondomono rumatono. Kenapa? Hati orang Jawa itu diumpamakan seperti dododira, yaitu apa? Sarung, bedah pinggir, ya, masih belum sempurna. Dondomono rumatono kanggo sebo mengko sore. Mumpung padang kalangane, mumpung jembar kalangane, mumpung padang rembulane. Maksudnya apa? Sudah mayoritas, mudah dakwah, manfaatkan gitu.
Nah ini kan nggak nyambung semua ini Pak. Itu dokumen-dokumen Wali Songo semuanya berantakan. Itu. Tapi faktanya ada, makanya Wali Songo itu manusia legendaris apa historis? Historis, bukan legendaris. Cuman sejarahnya itu ada yang sama sekali tidak bisa diketahui. Contoh Syekh Bentong tadi, siapa? Itu nol, kita nggak mengetahui. Syekh Maulana Maghribi siapa? Apakah sama dengan Syekh Maulana Ibrahim Maghribi? Atau beda sosok? Itu. Kenapa ketika itu Sunan Kudus nggak hadir? Kan nggak ada itu Sunan Kudus. Kenapa sekarang ini juga Sunan Ampel nggak hadir? Apakah sudah wafat atau sudah tua sehingga nggak bisa ngikutin jalan ya? Nah ini perlu dibedah semuanya, perlu diteliti kalau mau lurus. Jangan cuma tinggal wayangnya sama dongengnya sama nyanyinya. Itu ya ibarat orang nyanyi tombo hati kulimo warnane maca Quran nggak pernah dibaca, nyanyi aja terus. Nah itu sama, Qurannya hilang, nyanyiannya bertahan. Itu wallahu a'lam. Ada titipan pertanyaan. Ya. Bagaimana cara yang halal menyalurkan syahwat dengan istri yang dengan kondisi yang lagi LDR, Ustaz? Lagi apa? Lagi apa? Jauh. Oh, ya pulang. Gimana? Ya pulang. Pulang. Tapi sebenarnya pertanyaan lebih bahaya lagi, cuma saya bahasakan seperti tadi. Ya intinya kalau antum kangen pulang atau dibawa ke sini atau telepon, ya udah selesai, video call udah selesai. Itu mau apa lagi? Itu mau nanti pecah itu HP-nya. Nah, itu. Jadi itu solusinya ya. Karena Allah berfirman walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Orang-orang yang mukmin itu orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali untuk istrinya dan budaknya. Enggak ada istri, enggak ada budak. Makanya Rasulullah fa'alihi bisyam, puasa, fa innahu lahu wija. Jadi alternatifnya enggak ada istri, budak, enggak ada budak, puasa. Udah, enggak ada lagi. Apa Ustaz? Saya lanjutin pertanyaan tadi, memang vulgar. Bagaimana bila berhubungan, ya seolah-olah berhubungan tetapi melalui video call gitu. Ya itu khayalan berarti, dan itu nanti akan membuka pintu syaitan. Antum akan menghayal wanita lain, dan itu lebih bahaya. Dan lebih bahaya lagi, antum sedang berhubungan nyata dengan istri antum yang antum hayalkan orang lain. Itu pengkhianatan di dalam ranjang. Ada di antara orang yang berkhianat di dalam hubungan langsung, yaitu apa? Ketika berhubungan dengan istrinya menghayalkan wanita lain. Itu penyakit, itu timbul semua nanti. Jangan nanti yang antum hayalkan ketek. Nah, itu bahaya lagi. Itu gitu. Karena ini adalah al-jima'ul khayali namanya, dalam istilah al-jima'ul khayali itu berhubungan intim khayalan. Itu. Dan ini dihindarkan. Rasulullah hanya ngasih solusi fa'alaihi bisyam, hendaknya puasa. Puasa udah. Walladzina hum li furujihim illa ala azwajihim, istri-istri, au ma malakat aymanuhum, atau budak. Kalau enggak fa'alaihi bisyam, enggak ada lagi Rasulullah. Kalau seandainya ada lagi, dan Allah Maha tahu, Maha sempurna, enggak mungkin ada yang terlewat dari solusi yang diberikan Rasulullah. Rasulullah hanya memberi solusi fa'alaihi bisyam, hendaknya puasa, fa innahu lahu wija. Karena itu terapi, bukan obat, ya terapi. Itu berarti enggak tuntas, namanya aja terapi.
Mana ada terapi yang tuntas. Kalau obat bisa tuntas, tapi wijaun itu terapi. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada titipan pertanyaan juga Ustaz dari ibu-ibu. Isinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin bertanya Ustadz, apakah bekerja di bidang makanan yang tahu tidak halal seperti mengelola ayam, maksudnya mungkin bekerja mengelola ayam di Jepang Ustadz, termasuk harta syubhat, dan bagaimana meninggalkan pekerjaan syubhat? Apakah harta syubhat boleh dikonsumsi dan dipakai dalam beribadah? Dan bagaimana meyakini dan percaya bahwa Allah akan mengganti sesuatu yang ditinggalkan itu lebih baik dengan keadaan ekonomi yang belum stabil? Jazakallah khairan Ustadz. Baik. Ini bekerja di makanan haram, ya. Pertanyaannya, makanan itu ditujukan untuk orang non-muslim atau tidak? Pasti itu ya, tidak ada masalah. Kenapa? Karena antum bekerja secara profesional dan mereka antum kerja nggak kerja makan itu. Makanya dalilnya pernah Umar bin Khattab dikasih hadiah sutra. Ya Rasulullah, bukannya haram. Saya kasih bukan kamu pakai, tapi kamu hadiahkan untuk saudara kamu yang masih musyrik. Tuh. Paham? Oleh karena itu, antum bekerja di bidang-bidang yang seperti itu. Contoh, antum jual makanan siang Ramadan yang antum bisa pastikan semua musafir. Halal apa haram? Halal. Tidak ada masalah. Atau antum pastikan semua itu non-muslim. Antum kerja di di daerah jelas kafir dan yang makan orang kafir. Kenapa alasannya? Karena menurut pendapat yang rajih itu orang kafir itu dituntut usuluddin, bukan furu'nya. Usulnya yaitu syahadat. Dengan demikian, ketika antum bekerja di suatu tempat yang dimana Ramadan siang hari yang makan non-muslim, nggak ada masalah. Sama juga kalau makanan itu ditujukan kepada mereka. Cuman perkaranya itu najis enggak, itu loh. Babi najis, anjing najis, antum cuci. Itu soal kaitannya dengan jual beli, kaitannya dengan barang-barang yang haram dikonsumsi orang-orang non-muslim. Tapi kalau dikonsumsi kepada orang Islam, maka kita masuk ke dalam wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Antum? Tapi kalau antum sekarang mendapatkan kerjaan yang lebih bersih, lebih jelas, contoh kerja di otomotif, sudah lebih bagus. Antum bekerja di rumah makan yang sehat, ya, apalagi di rumah makan Indonesia, udah pecel, gorengan, paling membahayakan kolesterolnya. Itu aja. Tapi secara umum itu kaidah bahwa orang kafir karena dituntut masalah usuluddin, maka transaksi yang sifatnya furu, hal haram itu dibolehkan. Tuh. Padahal ada lagi yang lain. Itu Ustaz termasuk juga kasih makanan. Seperti saya ada kasus, ada
orang non muslim, ada orang Jepang yang kasih makanan ke saya, tapi makanan itu tidak halal, Ustaz. Kayak misalnya snack-snack yang dijual di Jepang. Ya kasihkan mereka, nggak apa-apa. Berarti untuk dikasihkan lagi ke mereka pun itu nggak? Boleh, nggak apa-apa. Bagus. Sama seperti tadi, sutra itu haram dipakai laki, tapi dikasihkan Umar bin Khattab kepada siapa? Saudaranya yang masih musyrik. Itu paham nggak? Antum bisa nggak menangkap ini? Jangan keliru-keliru nanti. Tapi tolong dicamkan, kalau sekarang memotivasi kemungkaran jangan. Contoh, antum kasih alat musik, ya nanti memotivasi kemungkaran. Yang tidak, jadi kemungkaran itu pada sifatnya itu ke pribadi terbatas, makanan itu. Ya, paham antum? Ya. Ya contoh juga khamr, antum kasih khamr, nanti mabuk nggak karu-karuan, mukul orang dan yang lainnya itu. Jadi hal-hal yang sifatnya tidak menimbulkan bahaya, silakan. Seperti tadi sutra dan makanan yang lainnya, ya. Kalau di pabrik aneh itu kan kita bikin dus instan kayak gini, tapi kadang dusnya itu kayak dus buat komar kayak gitu, atau produk-produk yang nggak halal kayak babi dan lain sebagainya. Kita kaedahnya kita tidak dimintai pertanggungjawaban Allah atas efek produk atau muamalah kita. Contoh, kita jual makan yang beli pelacur, bahkan uangnya masih hangat hasil pelacuran. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Walaupun mengetahui. Sekarang antum maaf, di sekitar kanan kiri antum yang nggak lepas dari dia itu koruptor, pencuri, penipu. Antum jualan, antum tanyai semua asal-usul uang dia. Bubar dagangan antum. Apalagi dicek KTP. Pak, ini mau jualan atau mau operasi, Pak? Itu intinya kita putus, kita tidak dimintai pertanggungjawab efek muamalah. Contoh, antum jualan hasil, yang beli mungkin uang dari riba, ya enggak? Dan bahkan nyaris riba hampir semua. Ya. Yang satu hasil peternakan babi. Beli ASEAN tuh. Makanya dalam muamalah, kenapa Islam itu tidak membatasi Islam dan kafir? Islam kafir itu dalam masalah ibadah. Contoh, kurban tidak diterima dari orang kafir, diterima dari muslim. Puasa diterima dari orang muslim, tidak kafir. Ibadah, tapi muamalah. Yang penting muamalah itu kaedahnya barang yang dijual belikan itu memenuhi syarat, rukunnya, selesai. Antum beli komputer dari counternya orang kafir, boleh nggak? Wah, nanti untungnya buat selingkuh dia. Nah, antum nyampe ke selingkuh dia. Wah, nanti dibuat mabuk dong. Antum tidak ditanya efek muamalah antum itu apa. Kalau seperti itu, Pak, habis kita. Apalagi di Jepang nih, Pak Yadi nggak bisa jualan. Udah. Apalagi sekarang jualan komputer di glodok itu, di ini software dan yang ini repot. Wah, ini kayaknya dia habis koruptor. Waduh, hatta walaupun sudah terdakwa masuk KPK, umpamanya koruptor masuk KPK, dia pulang mampir ke rumah makan antum, jangan diusir. Bapak koruptor, kalinya uangnya dari koruptor deh ini. Habis dagangan antum, habis nggak laku maksudnya. Itu ya. Kaidah kita tidak dimintai pertanggungjawaban atas efek muamalah yang kita lakukan. Yang dimintai
muamalah yang kita transaksikan sekarang. Tuh ya, wallahu a'lam. Ustaz, ya Ustaz, kaidah ini bisa diterapkan saat kita beli saham nggak Ustaz? Saham Ya. perusahaan. Contohnya? Contohnya kita beli saham di suatu perusahaan yang produknya halal, cuman sistemnya itu dia ada pinjam meminjam dengan bank gitu Ustaz. Oh iya, sama. Jadi sekarang yang paling penting antum beli, tolong dibedakan antara main saham dengan beli saham. Kalau main saham itu gambling, makanya pemain saham itu melihat tren. Kalau pembeli saham adalah melihat kualitas dan kinerja perusahaan. Dan bahkan kalau pemain itu nggak lihat kualitas sama kinerja, apakah perusahaan ini ada trennya bagus, kinerjanya bagus, tiap tahun meningkat. Dan namanya saham itu bagi-baginya per tahun. Ini main saham sehari. Kadang untung 5 miliar sehari, Pak. Karena dia beli pagi, sorenya trennya apa? Meningkat. Dia lepas tuh langsung untung 5 miliar. Coba beli pagi, dilepas sore. Dagangan apa, Pak? Sehari bisa untung 5 miliar kalau nggak main. Makanya main saham dengan jual beli saham berbeda. Kalau jual beli, antum beli, itu rentannya 1 tahun. Bagi-bagi saham itu biasanya melalui rapat umum pemegang saham kan. Dan itu setelah itu rinci, di breakdown, ternyata keuntungan perusahaan tahun ini sekian, maka per saham, contoh kemarin perusahaan apa itu yang dibagi per saham itu 1.000,95 rupiah, 1.000 per saham. Loh, kalau punya 1 juta saham, kalau punya sekarang 5 juta saham, oh itu masalah. Nah itu namanya beli saham. Tuh, itu masalah main dan beli. Nah kemudian soal tadi, kalau sekarang perusahaannya halal, umpamanya Telkom, perusahaan halal umpamanya Astra, terus dengan antum beli tadi, soal nanti perusahaan tersebut transaksinya dengan bank dan yang lainnya, antum melakukan apapun, antum tidak dimintai bertanggung jawab itu semuanya. Ini kaidahnya kembali ke dalam wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang itu tidak bisa menanggung dosa orang lain, dan wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan kullu mri'in bima kasabat rahina. Orang itu terbatas dimintai pertanggungjawaban atas muamalah yang dia lakukan secara direct. Gitu. Kullu nafsin bima kasabat. Kasabat itu yang diperbuat dia langsung. Gitu ya, Allah. Lagi contoh aja, antum di sini jual beli motor listrik, ternyata motornya dibuat ngangkut babi, ya antum jual terus karena dia beli untuk ngangkut babi, itu bukan urusan antum. Apalagi dibuat untuk ngangkut selingkuhannya. Nah, itu kan gitu. Ya bukan tanggung jawab antum. Itu. Kalau seandainya itu membahayakan, itu bukan haram jual belinya, karena banyak contoh antum jualan pisau buat jelas untuk bunuh diri. Jelas itu. Antum dilarang menjual pisau itu bukan karena larangan jual belinya, tapi bunuh dirinya membahayakan itu. Antum harus cegah. Gitu. Paham? Nah, sewa menyewa sama juga. Antum kalau sewa menyewa di sini nanti antum tahu bahwa itu disewa untuk ibadah syirik. Ya antum jangan lolos karena ta'awun jelas direct. Atau rumah tersebut untuk bordir ternyata, untuk pelacuran. Antum karena direct pelacuran itu. Walaupun secara sewa menyewa, secara kaidah sah, tapi ternyata digunakan direct langsung, antum tahu, cegah. Karena la darar wala dirar itu tadi.
Jadi di sini memang pemahaman muamalah ini harus kita dudukkan, tidak cukup sekali dua kali, karena kaidah ini kita harus jabarkan. Dan ini adalah usul fikih sama qawaid fikih ya. Tuh ya. Intinya kaidah seorang hanya dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Ya, wala taziru waziratun wizra ukhra, kullu imri'in bima kasabat rahina, dan wa allaysa lil insani illa ma sa'a, tidaklah manusia itu dibalas kecuali yang dia perbuat. Makanya muncul kaidah orang tidak dimintai pertanggungjawaban atas efek muamalah yang dia lakukan. Artinya gini, dengan dia beli makan di warung antum, pelacur jadi sehat. Wah, repot ini nanti. Kalau begitu nggak boleh beli, repot nanti. Ya beli ke warung lain. Wah, terus nanti, wah ini ada apa lagi ya? Software, antum jual software. Wah, ini software spam nih. Dimanfaatkan untuk penipuan. Antum nggak bisa dimintai pertanggungjawaban software yang antum jual ternyata dibuat untuk penipuan. Itu. Antum bikin umpamanya program QRIS tadi ya. QRIS itu kan temuan orang Indonesia. Ya, QRIS ya. Ternyata dibuat untuk transaksi narkoba. Ternyata dibuat untuk transaksi apa lagi? Bahkan pelacuran pakai QRIS. Itu bayarnya pakai QRIS. Boleh nggak? Ya nggak dimintai pertanggungjawaban. Itu kan gitu. Itu. Paham? Itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa nih Ustaz? Antum ini Gimana? melek nggak? Enggak. Gimana Takut pertanyaannya nggak nyambung gitu. Ya. seorang ahli IT gitu kan? Di mana yang mana harus lebih utamakan, misal nih dia bekerja di suatu perusahaan trading ya, trading, jadi katanya itu ada unsur ininya juga, ribanya juga ya, secara pertanyaan. Sementara pekerjaan itu dia itu memang butuh untuk menafkahi kedua keluarganya, dia kan poligami nih. Sementara dia itu ragu-ragu Ustaz, yang seorang ahli IT ini. Sementara tanggung jawabnya untuk menafkahi keluarganya itu kan ya lebih penting kan istilahnya. Ini mana yang lebih diutamakan? Dia berhati-hati dalam memilih pekerjaan atau dia melalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga? Saya kira orang yang kerja di IT, satu pekerjaan trading halal, nggak perlu hati-hati. Jadi hati-hati itu di dalam suatu perkara yang ada keraguan, patut untuk diragukan. Tapi kalau sudah nasnya jelas, itu nggak perlu hati-hati. Contoh, Ramadan ini udah masuk atau belum? Nggak ada nasnya. Itu. Makanya Rasulullah memberikan suatu vonis, man shoma yaumul ladzi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim, ini Ammar bin Yasir mengatakan, siapa yang puasa hari ragu-ragu. Kenapa? Hati-hati tidak pada tempatnya. Wah, hati-hati deh, jangan-jangan ini udah Ramadan. Ya nanti kalau belum Ramadan, anak anggap puasa sunnah aja. Kalau udah Ramadan pas kebetulan. Nggak boleh. Kenapa? Karena hati-hati di dalam masalah ini tidak berlaku. Sudah jelas nasnya. Yaum man shoma, nah gitu. Siapa yang puasa hari ragu, nas. Itu. Begitu juga al halalu bayyinun wal haram bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Udah. Selagi itu trading jual beli halal, nggak perlu antum timbulkan keraguan, was-was terus seumur kerja. Sengsara sendiri antum nanti akhirnya.
Makanya Allah memberikan dasar buat kita, wala tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Jangan menanyakan sesuatu yang udah jelas, nanti yang ribet ente sendiri, kata Allah. Ribet ente sendiri. Wah, kayaknya ini halal tapi terus nggak tenang jadi antum. Allah kasih batasan al halalu bayyinun wal harumu bayyinun, dan Rasulullah tadi Allah menegaskan wa ahallallahu al bai'a wa harrama riba. Udah selesai itu. Nah, soal poligami itu ya jangan dikait-kaitkan, itu urusan antum sendiri. Ya. Kan dua tanggung jawab. Jadi tak mampu. Betul kan? Ada yang bertanya, Ustaz, kalau usaha kolam renang boleh? Oh, kolam renang? Ya bisa. Ya. Bisa, nggak ada masalah. Coba sebentar. Gini Pak, usaha kolam renang itu suatu usaha yang asalnya itu mubah. Cuman menjadi haram karena adanya satu perkara yang muncul di situ. Makanya supaya tidak haram, antum pakai aturan. Dan antum punya, yang punya nggak bisa ngatur, mendingan nggak punya dong antum. Kasih aturan. Contoh, kolam renang khusus muslimah. Masya Allah itu besar, laris tiap hari. Ada kolam renang khusus laki-laki. Nah, ada kolam renang khusus untuk anak-anak. Udah. Jadi nanti ayah bundanya nganter itu cuma nganteri anak-anak. Kalau untuk laki ada sendiri, perempuan ada sendiri. Selesai. Tuh. Dan jangan antum mikir ribetnya. Kok kayaknya belum dilaksanakan. Kok kayaknya ribet banget. Coba praktek. Ya, real. Karena kalau antum campur, maksiat memang. Gak sehebat-hebatnya namanya kolam renang. Gak mungkin pakai jilbab. Renang apa namanya? Itu. Ada lagi? Oke, kita akhiri kalau nggak ada pertanyaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.